Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya di tema 5, masih tentang cuaca. Hari ini kita belajar subtema 3 bagian pembelajaran 5. Nah, sini pembelajaran 5. Nah, anak-anak simak bukunya ya, kita pahami bersama-sama. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perkiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perkiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Nah, ini percakapan Lani ya di telepon. Nah, Lani dan Siti. Anak-anak baca berulang-ulang sampai paham isi percakapan ini. Setelah itu mengerjakan tugas ini. Cara mengerjakannya seperti apa? Gini ya, di sini percakapan. Di sini Siti yang berbicara pertama. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani. Nah, ini Siti menelpon Lani ya. Lani menjawab, halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Siti menjawab, hei Lani, ini Siti. Lani menjawab, hai Siti, ada apa? Lalu kemudian Siti lagi, Lani, aku baru saja menonton. Nah, tadi Siti menonton apa di sini? Nah, perkiraan cuaca. Berarti ini diisi dengan ini ya. Nah, ini kata ini kita pindahkan atau kita tuliskan di sini perkiraan cuaca. Nah, setelah itu diperkirakan sore ini akan, nah, titik-titik. Nah, anak-anak lihat di sini lagi. Nah, jawabannya apa yang pas di sini? Titik-titik dan titik-titik daerah kita. Nah, kira-kira yang cocok atau yang pas untuk diisikan di sini kata apa? Nanti anak-anak pas cari di sini ya, kira-kira kata apa dan dipahami bacaan ini. Yang selanjutnya, oh ya, wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Nah, kira-kira kalau keliling kompleks itu kegiatan apa yang dilakukan? Nah, di sini ada apa saja? Kalau berawan cocok nggak di sini? Nggak cocok ya. Nah, apa misalnya? Bersepeda, main sepeda. Nah, ini pas ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menjawabkannya harus pas ya. Harus pas. Ini dicari, dicocokkan dengan kata yang sebelumnya. Misalnya aku baru saja menonton, masa menonton mendung, kan tidak cocok ya. Berarti menonton perkiraan cuaca. Seperti itu ya. Nanti ini semua dikerjakan. Anak-anak pahami dulu bacaan ini, terus ini dikerjakan, diisi sesuai kata-kata yang ada di sini. Kata-katanya melihat di sini, lalu dipindahkan ke titik-titik ini. Oke ya. Nah, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, ini ada latihan berlatih. Nah, perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang ia sudah merencanakan sesuatu. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Nah, kadang-kadang kita sudah merencanakan, misalnya sore ini mau bermain sepeda di lapangan. Nah, tiba-tiba sore hujan, kan tidak bisa ya. Jadi semua yang kita rencanakan belum tentu bisa terjadi. Kita melihat situasi dan kondisi. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Nah, buatlah percakapan bersama 3 temanmu, percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Anak-anak membuat percakapan. Sebelum membuat percakapan, buat dulu daftar pertanyaan. Seperti ini misalnya contoh daftar pertanyaannya ya. Nanti anak-anak buat di sini ya. Daftar pertanyaannya apa saja yang mau diajukan ke teman anak-anak. Nah, di sini ditulis misalnya tentang apa lah.
Tadi di sini apa perintahnya? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu tentang rencana yang berubah. Nah, tentang rencana anak-anak, misalnya rencana mau belajar kelompok di rumah siapa. Nah, rencana anak-anak tidak terjadi karena perubahan cuaca. Nah, anak-anak ceritakan di sini ya. Oke, selanjutnya ini ada selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah, kita sebagai warga Indonesia mempunyai banyak suku ya. Di Indonesia ada ratusan suku dan budaya ya, banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke ada berbagai macam suku budaya, termasuk ada rumah adat, ada pakaian adat, ada tarian tradisional juga ya, atau tarian adat. Nah, ini ada bermacam-macam tarian. Yang pertama ada tari Ratoi Jaro. Nah, anak-anak pernah lihat ini enggak? Tari ini. Nah, ini tarian dari mana? Ini tarian dari Aceh ya. Ini tarian dari Aceh. Nah, namanya tari Ratoi Jaro. Yang selanjutnya ada tari Tortor. Ini tari Tortor. Ini dari mana? Tari Tortor dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ya. Selanjutnya di sini ada tari piring. Nah, ini sering kita lihat di televisi, biasanya ada ya, kalau pagelaran tarian tradisional sering muncul. Tari piring dari mana kira-kira? Tari piring itu dari Minangkabau. Minangkabau itu mana? Sumatera Barat ya, tari piring. Yang selanjutnya tari serimpi. Ada yang tahu dari mana tari serimpi? Dari Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Nah, ini tari serimpi. Kalau yang selanjutnya tari Balen Dadas. Nah, ini tarian dari mana? Dari tempat kita ya, dari Kalimantan Tengah. Ini biasa ditarikan oleh orang-orang suku Dayak. Namanya tari Balen Dadas dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya tari reog. Nah, ini yang dari Jawa. Siapa yang sukunya dari suku Jawa? Nah, pasti tidak asing ya dengan tarian reog dari Ponorogo, dari Jawa Timur. Selanjutnya ada tari lenso. Ini kira-kira dari mana anak-anak? Tari lenso itu dari Sulawesi Utara ya. Ini tarian dari Sulawesi Utara. Yang terakhir tari pendet. Nah, ini nggak asing juga ya. Biasanya sering kita lihat di TV. Tari pendet dari Bali. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Nah, kita selain mempelajari tarian daerah kita sendiri, kita juga harus mengenal tarian dari daerah-daerah yang lain. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Nah, ini anak-anak bisa berlatih ya. Misalnya cara berlatih tari Bali atau tari Aceh, boleh ya. Oke. Selanjutnya ada latihan ya. Ini tentang pecahan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, mengenal pecahan ya. Terus hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan ini. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. Ini kita menjumlahkan ya pecahan dari sebuah soal cerita. Pertamanya makan 1/4, kemudian makan lagi 1/4. Jadi total atau jumlahnya jadi berapa? 2/4. Seperti itu ya. Yang ditambahkan itu yang atas, yang pembilangnya, penyebutnya. Karena penyebutnya ini sama, jadi penyebutnya tidak usah dijumlahkan, penyebutnya tetap di sini ya. Jadi 1 tambah 1, 2, 4-nya ini tetap kita taruh di sini. Oke, seperti itu ya. Misalnya ini contoh ya, nanti Bapak kasih contoh satu lagi, yang lainnya anak-anak kerjakan.
Selesaikanlah soal-soal di bawah ini, lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Anak-anak pahami dulu soal cerita ini. Ceritanya dipahami, baru setelah itu mengerjakan. Kita baca nomor 1 contohnya ya. Bapak kasih contoh lagi yang nomor 1 ini. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian atau 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, caranya seperti ini ya. Pertama, Pak Tani menyangkul 1/4 ya. 1/4. Nah, setelah itu menyangkul lagi, kemudian mencangkul lagi, berarti ditambah ya. Tambah berapa? 2/4 bagian. 2/4. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1/4 bagian ditambah 2/4 bagian. Caranya sama dengan yang atas ini tadi ya, yang Bapak jelaskan. Yang kita jumlahkan yang atas. 1 ditambah 2 berapa? 3 ya. Nah, 3 per berapa? Nah, karena ini 4, ini tetap. Yang bawah ini tidak usah dijumlahkan, berarti di sini 4. Seperti itu. Oke, paham ya? Mudah ya, sangat mudah. Anak-anak pahami dulu, baru bisa mengerjakan seperti ini. Ini sangat mudah ya. Hasilnya sama dengan, jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, nomor 2, 3, 4, 5 caranya sama seperti ini. Anak-anak pahami dulu ceritanya ini, kemudian dituliskan seperti ini, lalu dikerjakan, dicari jawabannya. Gitu ya. Nanti ini jangan lupa dikerjakan di rumah. Oke, siap. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita mempelajari apa saja tentang terekam beraneka ragam tarian tradisional ya. Nanti anak-anak pahami, terus melengkapi kalimat dalam telepon tadi ya. Terus terakhir belajar tentang penjumlahan pecahan. Nanti anak-anak pahami dengan baik, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.